Diem apa lu, diem apa? Dibentak tuh kayak diomelin, diem, diem, diem. Ntar lu jadi bahan makanan gua pokoknya, buat lauk gua. Tanpa disadar, ketika udah ngerasa, apaan sih ini kagak mau diem banget, seolah kayak si hewan ini tuh berontaknya tuh parah banget cuy. Nah, ketika udah berontak parah ini, dilihat sama dia. Dan ketika dilihat, Udin ini bener-bener kaget bahwa yang dilihat adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain tentang perilmu-ilmuan nih, dan itu berasal dari daerah gua ceritanya tuh. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru tentang gua. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi pokoknya. Kalau nggak ngopi, pala puyeng coy. Dan sebelum masuk ke ceritanya, gue mau ngasih tahu dulu, kemarin tuh ada berita duka yang dimana kalau nggak salah di daerah Puncak kali ya. Pokoknya ya daerah Bogor lah, ada mahasiswa yang lagi diksar gitu terus meninggal. Ya kita doakanlah semoga keluarga yang ditinggalkan bisa tabah gitu kan. Dan juga ada berita yang dimana kemarin juga ada yang kena korban longsor juga dari salah satu gunung juga. Ya gue selalu ngasih tahu kan, ketika kalian naik gunung itu hati-hati, bukan cuma persiapan fisik dan sebagainya. Kenapa gue bilang naik gunung itu perlu ilmu yang dimana kalian itu bisa nentuin tenda ini aman atau enggak. Kalau misalnya ada di bawah pohon, kira-kira pohonnya bakalan tumbang atau ada dahan yang jatuh atau enggak. Nah gitu cuy. Jadi ilmu itu walaupun memang sebetulnya jarang banget dipakai, tapi sewaktu-waktu itu penting banget. Jadi gue menyarankan kalian, hari apa sih itu nggak ada yang pernah tahu. Bukan di gunung doang, tapi ada kalanya ketika kalian pengen memiliki hobi, terutama naik gunung atau hobi apapun yang sekiranya ada, iya, hobi ekstrim gitu kan, kalian wajib banget punya yang namanya pengetahuan. Jangan yang sembarangan asal naik gas aja, karena apa sih orang itu nggak ada yang pernah tahu gitu kan. Dan intinya ya buat keluarga korban yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan lah ya, dan semoga amal ibadahnya yang meninggal itu diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Dan oke cuy, kita bakal nyeritain tentang daerah gua nih. Cerita ini juga memang berasal dari sono kan. Cerita ini baru gue dapetin beberapa minggu yang lalu gitu kan, baru gue sempet tulis ulang kemarin juga. Dan cerita ini tuh kita berawal dari yang dimana ada sebuah kampung, sebenarnya nggak di kampungnya, tapi kampung ini dekat salah satu hutan. Kampungnya ini bisa dibilang ada salah satu warga yang dimana warga ini tuh songong cuy. Anggaplah preman kampung lah ya, anggaplah preman kampung. Dan bahkan memang manusia ini tuh ditakuti oleh banyak warga, entah itu dari kampung sendiri, entah itu dari kampung orang lain, dan lain-lainnya. Nah suatu ketika dimana ya tetap aja mau orang itu jagoan sejagoan seperti apa, kalau lawannya keroyokan dan rame-rame, sudah pasti yang satu orang itu bakalan kalah gitu kan. Nah gara-gara kesongongan dia, yang dimana dia pun mengucap atau beberapa orang pun percaya bahwa ini manusia bukan sembarang manusia, melainkan dia ini punya ilmu coy.
ya ilmunya tuh yang menurut rumor yang beredar adalah ilmu rawa rontek atau pancasona coy, yang dimana ilmu tersebut itu kan dipercaya kalau badannya masih nyentuh bumi itu bakalan balik lagi atau hidup lagi. Nah kurang lebihnya seperti itu. Nah yang dimana pada saat itu kampung ini tuh kayak bikin tindakan dengan beberapa warga lain, yang dimana si orang ini tuh dibikin kepepet atau dibikin babak belur, yang dimana udah nggak bisa ngelawan sampai akhirnya diseret ke salah satu hutan. Menurut rumor yang beredar, si orang ini jasadnya tuh dipisah-pisah cuy, yang pada intinya bagian kedua tangannya dan kepalanya itu dipisahin semua, kecuali bagian badan dan kakinya yang dikubur di tanah, sedangkan duanya itu dibuang entah kemana. Setelah dari kejadian itu, seolah warga pun kayak menutup mata dan seolah kayak ya udah, mereka juga dengan kepercayaan warga ini pun dengan kepercayaan yang dimana udah ditanganin kok cara tolak supaya dia nggak bangkit dan sebagainya gitu kan. 1 minggu berlalu setelah dari kejadian itu. Bahkan warga-warga pun melakukan aktivitas seperti biasanya. Nah, kita akan bermulai dari, kita sebut aja namanya Mang Udin. Mang Udin ini kan punya perkebunan yang memang sebetulnya nggak jauh dari hutan itu. Bisa dikatakan kalau dibilang dekat banget atau dengan batas vegetasi hutan itu tuh masih ngelewatin kebun yang lainnya coy. Jadi nggak yang dekat-dekat banget. Nah memang Mang Udin ini adalah tipikal petani yang rajin banget. Ya bisa dikatakan sebenarnya kalau petani-petani kampung itu kan asyar mereka udah balik. Bahkan yang sebelum asyar pun mereka udah balik. Tapi karena memang Udin ini orang yang rajin banget gitu, kayak memaksakan ya sholat bisa di saung gitu kan atau di kebun. Ya jadi kayak pulang tuh ya jam 5, kadang dekat ke maghrib, yang dimana kalau pulang itu ya sampai maghrib mandi terus sholat maghrib gitu. Nah suatu ketika salah satu temennya atau kerabatnya atau yang punya kebun di sampingnya lah gitu kan, dari kejauhan tuh kayak teriak, "Woi Din, ayo pulang, udah sore, yuk balik yuk." Mang Udin tuh, "Udah duluan aja, gampang," dia bilang gitu kan. "Udah duluan aja, jangan kelamaan, serem tahu. Kan sebelumnya di sini udah ada kejadian. Lu nggak takut apa digentayangin sama tuh makhluk?" "Alah, apaan sih? Nggak usah percaya yang kayak begitu-begituan." Nah, Mang Udin ini salah satu orang yang tidak terlibat dengan eksekusi dari si preman yang punya ilmu rawa rontek ini cuy. Jadi kayak apaan sih, dan dia pun orang yang memang kayak antara percaya dan enggak, karena memang beritanya begitu cepet dan beritanya pun begitu hilang, cepetnya hilang gitu kan. Dari situ pun kayak ya udah duluan, ya udah ya gue duluan ya, dia bilang gitu kan. Ya udah tuh duluan. Singkatnya sekitaran jam 5 lewat, Udin ini kan udah selesai nih kerja kan, kayak beres-beres, ngecek dan sebagainya. Ya udahlah balik gitu kan. Baliklah dia. Nah dari kebunnya untuk sampai ke jalan utama atau jalan utama yang untuk ngarah ke pulang itu mungkin ditempuh sekirakan jarak 10 menitan. Akhirnya dia jalan kan. Tek. Entah kenapa pada saat itu dia tuh ngelirik dulu ke jalur lain. Jadi kalau misalkan dia mau jalan itu belok kanan langsung lurus gitu kan. Tapi dia ngelirik dulu ke kiri. Selewatan dia ngelirik itu seperti ada orang berdiri. Tapi dilirik lagi tuh nggak ada. Salah lihat kali. Udah balik, bismillahirrahmanirrahim, pulang dia. Nah ketika pulang ini dia tuh seolah dapat rezeki nomplok, yang dimana di depannya itu ada seekor burung puyuh. Ada seekor burung puyuh yang itu tuh kayak diem aja. Dan gak jauh dari burung puyuh ini pun ada seekor kelinci. Jadi kayak ya memang gitu kan, namanya di hutan di kebun itu pasti ada hewan-hewan yang kayak begitu. Jadi kayak kalau misalkan gue tangkap ini dia bakalan kena. Dia tuh kayak ngedeketin dan ternyata si burung puyuh yang si satu ini ditangkap itu kena cuy. Maksudnya kayak emang sengaja, entah mungkin lagi diem, lagi tidur, lagi ngantuk itu burung puyuh, kagak tahu lah ya, intinya ditangkap kena. Nah dia tuh mau nangkap kelinci. Wah lumayan nih buat lauk gitu kan. Diambil, dimasukin ke tas dia gitu kan, kalau di kampung gua namanya endong gitu kan. Dimasukin, dari ya lu diem di sini. Diem, mindik-mindik. Ternyata si kelinci ini loncat. Loncatnya sebetulnya kayak kabur dari
tempat dia loncat sebelumnya itu nggak jauh dari jalan dia mau arah pulang. Jadi kayak melipir paling sekitaran 10 langkah dari jalur utama tuh cuy. Ih si PA, coba lagi ah. Nah setelah udah 10 langkah atau 10 loncatan ini dari si kelinci ini, dia kan langsung bisa ngambil. Setelah selesai ngambil ini kelinci, tiba-tiba bulu kuduk dia tuh kayak merinding cuy. Waduh, merinding. Kenapa nih? Dia nggak punya pikiran apa-apa, yang dimana cuman berpikiran, mungkin ini gara-gara angin udah sore kali ya. Udah, buru-buru dimasukin. Plek, ke dalam kan. Nah ketika udah dimasukin, dia tuh lanjut lagi jalan lah cuy. Lanjut lagi jalan, tapi entah kenapa seolah bahwa di belakangnya tuh kayak ada yang ngikutin. Jadi ketika jalan tuh kayak, kok kayak ada yang ngikutin ya? Dilihat lagi ke belakang, enggak ada. Dilihat lagi ke belakang, enggak ada. Jalan lagi dia. Jalan lagi, mungkin dari kebunnya dia dan nggak nangkep kelinci ini mungkin sekitaran udah setengah jam. Yang dimana memang jarak tempuhnya tuh harusnya sekitaran 15 atau 20 menit lagi. Dia tuh sampai di rumahnya. Dia tuh harusnya udah sampai. Tapi kan sebelumnya tuh dia nangkap kelinci dulu kan. Jadi kayak kemakan berapa menit gitu. Akhirnya kayak, iya mungkin setengah jaman lagi sampai. Nah sebelum mau sampai itu atau mau ngabisin jalan, ya kebun-kebun lah gitu kan, udah mau memasuki jalur utama, iya dia ngelewatin jalan aspal gede gitu kan, itu tuh ngelewatin satu tanjakan. Nah ketika udah mau nanjak, ketika dia udah menanjak tuh kayak, kok kaki gue mendadak berat banget. Perasaan ini tanjakan biasa aja, kenapa berat ya? Dia tuh coba jalan, dia jalan 5 menit, harusnya nggak sampai 5 menit tanjakan itu dia lewati. Tapi seolah kayak yang dia nggak nyampe-nyampe di tanjakan tersebut. Dia tuh kayak ngeliat, kok lama banget sih? Kenapa ya? Dia jalan lagi, tiba-tiba dikagetin dengan yang namanya di endongnya ini. Itu tuh kayak gimana sih, grek gitu, kayak hewan yang memang belum diapa-apain kan, maksudnya hewan itu masih hidup kan. Lah ini ngapa lagi ya? Diem apa lu, diem apa? Dibentak tuh kayak diomeli, diem. Ntar lu jadi bahan makanan gua pokoknya, buat lauk gua. Tanpa disadar, ketika udah ngerasa apaan sih ini kagak mau diem banget, seolah kayak si hewan ini tuh berontaknya tuh parah banget cuy. Nah ketika udah berontak parah ini dilihat sama dia. Dan ketika dilihat, Udin ini bener-bener kaget bahwa yang dilihat adalah itu 2 tangan yang lagi kayak gerak-gerak nggak jelas. Wah ketika dia tahu, dia tuh sempet kayak nge-freeze dulu dan kayak mikir, ini beneran nggak sih? Sempet. Tapi ternyata pas dilihat itu bener cuy. Itu 2 tangan, itu tuh langsung dilempar dan kayak ditaruh. Nah ketika ditaruh ini kan refleks ngeliat ke belakang. Pas ngeliat ke belakang, Udin ini bener-bener kaget bahwa di belakang ada satu makhluk yang dimana sosoknya ini bener-bener nyeremin, tanpa tangan, tanpa kepala, bener-bener kayak berdiri ngadep ke hati Udin. Udin ini bener panik dong, dan dia bener-bener lari sekencang-kencangnya, bahkan memastikan bahwa memang sosok itu nyata. Dan apa yang dilihat itu bukan halusinasi atau karena faktor kerja seharian. Dipastiin lagi, sosok itu memang udah nggak ada. Tapi tiba-tiba kayak nengok kan, balik ke depan, sosok itu ada di depan. Saking paniknya, saking ketakutannya, Udin ini langsung ngejatuhin diri dan kayak duduk. Plak. Dia nggak bisa berkata apapun, bahkan dia mau baca doa. Dia mau baca surat-surat yang dia hafal. Mulutnya tuh kayak kekunci, nggak bisa tuh buat baca doa-doa surat panjang kayak gitu kan. Nah ketika nggak bisa, dia tuh kayak ngoset pelan-pelan, bahkan sampai gara-gara dia masih di tanjakan ini kan cuy, dia tuh sampai keguling dan dia dikagetin ketika lagi mundur ngeliatin satu tatapan ke depan yang dimana ada sosok yang tanpa tangan dan tanpa kepala ini. Kedua tangannya seolah kayak ada yang nyengkram dan megang. Dan ketika dilihat, yang megang itu adalah tangan yang sebelumnya dia bawa. Dan karena udah melewati batas ketakutannya,
Udin ini langsung pingsan. Dan ketika Udin sadar, Udin ini benar-benar dikagetkan yang dimana Udin udah ada berada di rumahnya. Di situ pun langsung ditanyai sama keluarganya. Karena kan memang itu tuh bener-bener ya bukan Udin banget nih, bisa dibilang iya sebelumnya dia nggak pernah kayak gini ditanya. Orang abis pingsan tiba-tiba langsung ditanya kan. Muka cengak, pelengak. Udin ini langsung kayak kesel. Gue baru bangun nih, baru siuman dari pingsan, tiba-tiba lu tanyain kayak begitu. Ada maksud apa? Tar dulu, apa kasih minum kayak apa kek? Karena memang di situ pun ada beberapa kayak keluarga dan ada beberapa warga atau tetangga juga gitu kan. Akhirnya ya dikasih minum dan ditunggu tenang dulu. Ditanya lah sama si Udin ini jam berapa? Wah, udah jam 10 gitu kan, udah jam 10 malam. Terus diketemuinnya jam berapa? Diketemuinnya itu sekitaran jam 7 atau jam 8-an. Itu pun disusul gitu kan. Karena ya nggak pulang-pulang, aneh aja. Nah ketika udah itu baru Udin tuh ngasih tahu lah. Nah ketika udah dikasih tahu, sebenarnya ada beberapa warga yang antara percaya dan enggak tentang tentang cerita dari si Udin. Karena mereka taunya Udin ini kan memang orang manusia yang gila kerja kan. Makanya Din, lu tuh kalau kerja jangan kecapean. Udahlah, nggak usah yang terlalu dikejar banget gitu kan. Kan iya kerja tuh kayak jam 3, jam 4 atau sebelum asar. Atau mentok-mentok sesudah sholat asar lu beres-beres sholat asar langsung pulang gitu. Jangan yang memaksakan sampai sore-sore banget. Apalagi iya namanya hutan kan nggak pernah ada yang tahu. Karena memang di hutan itu pun masih ada yang namanya babi hutan, ada macan kumbang dan sebagainya. Apesnya orang kan gak ada yang tahu gitu kan. Ya kalau kata orang dulu, kalau udah sore itu ya harus balik gitu. Ya dari situ pun Udin gak terlalu memperpanjang masalah dan mungkin ya itu gara-gara faktor kecapean, tiba-tiba halusinasi yang berpikiran pada saat itu. Udin tuh berpikiran kayak gitu. Singkat cerita, setelah dari kejadian itu pun sebagian warga yang percaya dengan cerita si Udin ini mewanti-wanti dan kayak mulai ketakutan. Tapi bagi mereka yang nggak percaya, ya udahlah masa bodoh gitu kan. Singkat ceritanya satu malam itu pun berlalu. Besok pun akhirnya Udin balik lagi ke kebun gitu kan dengan seperti biasanya. Cuman ketika balik lagi ke kebun, keluarga itu kayak bilang, besok lu balik atau besok kalau pulang dari kebun itu jangan kesorean. Jam 2 kayak udah pulang. Lagian juga kan kerjaan nggak terlalu begitu banyak kan. Ya pada saat itu pun Udin nurut lah, jadi kayak pulang cepet. Nah di hari keduanya ini Udin tuh nggak yang pulang sore dan kayak ya udah pulang dan nggak ada kejadian apa-apa. Pulang sholat maghrib berjamaah di musola gitu kan. Nah ketika sholat maghrib berjamaah di musola ini, sebetulnya kalau ada berita sesuatu hal kan nggak ibu-ibu nggak bapak-bapak jadi bahan perbincangan gitu kan. Nah ada beberapa orang juga yang bilang bahwa mereka ngelihat sebuah penampakan atau kayak sosok yang dimana sosoknya ini nggak jauh berbeda apa yang diceritain sama Udin ini cuy. Jadi kayak yang Udin tuh cuma ngedenger dan nyimak aja, memastikan apakah cerita ini benar, apakah cerita ini apakah yang sebelumnya memang dia itu kayak cuman berhalusinasi doang gitu kan. Kayak didengerin. Wah ya udahlah, baru 2 orang gitu kan kejadian Udin sama si seorang tersebut. Nah setelah dari kejadian itu pun kayak ya udahlah kita lihat perkembangannya. Si Udin pun gak terlalu menanggapi. Setelah dari kejadian di 2 hari itu, 3 hari ini agak santai, 4 hari agak santai, di 5 harinya berarti itu cuma halusinasi dan memang orang yang cari sensasi aja pada saat itu. Nah di hari kelima ini Udin cobalah buat pulang agak sedikit sore, karena dimana babi atau bagas itu udah mulai turun gunung cuy, udah keluar dari hutan lah nyari makan gitu kan, yang dimana memang itu udah di masa-masanya kebunnya itu dibilang mau panen enggak ya, mungkin berjarak 1 bulanan lebih lagi lah, tapi udah bisa buat makanan binatang tuh udah enak banget gitu kan. Akhirnya kayak dia tuh harus ekstra masang perangkap, kalau di gua tuh namanya bebegig lah, atau ngasih lonceng supaya misalkan kalau kena angin bunyi ngusir hewan-hewan, entah burung, entah babi, entah monyet gitu kan. Nah dia tuh kayak bikin tuh di hari kelima itu. Nah yang mengakibatkan dia pulang sore, dan bahkan ini jauh lebih sore daripada hari sebelumnya.
ya bisa dikatakan sekitaran 5:30 lah. Dan mungkin kalau pulang ke rumah pun ya bisa dikatakan lewat maghrib dikit lah, nggak jadi masalah. Yang penting nggak bisa ngelewatin, maksudnya nggak sampai isya gitu kan, ya udahlah. Nah sekitar 5:30 ini dia balik. Nah ketika sebelum 5:30 ini dia balik, dia tuh kan mandi dulu karena memang di situ tuh ada aliran sungai gitu kan. Dia mandi dulu, selesai mandi udah enak nih, berarti pulang tinggal ganti baju terus sholat gitu kan. Dia pulang baru ngelewatin ya dari sungai itu mungkin sekitaran beberapa meter, kedengeran kayak ada orang lagi jalan. Ya apa nih sore-sore pulang jam segini gitu kan. Wah berarti gua ada barengan. Ditengok kok nggak ada gitu kan. Lah kok nggak ada orangnya. Ya udahlah jalan lagi kan. Nah ketika jalan dia udah ngelewatin kebun, bukan ngelewatin, jadi kayak pinggir-pinggiran lah gitu kan. Dia udah ke jalan utama, kebunnya ada di sebelah kanan gitu kan. Kedengeran suara lonceng, kayak yang dimana si lonceng ini tuh kena angin gitu kan, kuning 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 gitu kan. Oh angin, jalan lagi dia. Tapi kok lonceng ini agak sedikit berbeda. Jadi lonceng ini kalau kena angin ya bunyi, tapi kalau dinyalain sama atau ditarik sama manusia itu suaranya agak sedikit berbeda gitu kan. Kok ini kayak ada yang narik, diperhatiin tek. Jadi dia tuh nyasar semua tali karena pada saat itu belum yang gelap banget kan. Disasar ke tali sebelah sini nggak ada, ke sebelah tali ini nggak ada. Di satu titik dia ngelihat kayak ada tangan yang lagi narik-narik lonceng. Nggak terlalu kelihatan jelas karena seolah kayak ketutupan dengan kebunnya dia atau dengan tumbuh-tumbuhan gitu kan. Kayak siapa sih, diteriakin lah, woi siapa lu, diem aja, dan terus nyalain lonceng. Dan pada saat itu pun Udin ini nggak punya pikiran yang dimana dia nggak mikir bahwa nggak mungkin nih kalau orang iseng gitu kan. Tapi di sisi lain dia tuh kayak, gue takutnya ini orang jahil yang dimana mau ngejailin ya kebunnya dia. Padahal kan seharusnya kalau nyalain lonceng dong mah nggak apa-apa gitu kan, selama nggak ngerusak perkebunan dia. Cuman karena rasa penasaran dan kesal, takutnya berimbas yang dimana takutnya ngerusak perkebunan dia, akhirnya disamperin lah. Coba dideketin, woi budeg lu ya, nggak kedengeran kali lu ya, udah selesai. Tapi si lonceng itu masih terus dibunyiin dan bahkan makin kenceng. Dan saking kencengnya si tali tersebut atau yang udah dibikin sama si Udin ini, tiba-tiba tali itu kayak putus, tes. Dan si lonceng itu langsung jatuh kan, yang dimana itu bikin geram atau bikin kesel dari si Udin. Tuh kan, ini nih yang gue paling keselin nih, kata si Udin tuh. Bukan masalah ngerusak kebun, emang sengaja dasarnya iseng. Dikejar lah. Nah untuk ngejar ke tempat tersebut dia tuh nggak bisa nerabas lurus cuy, yang dimana dia harus agak sedikit melipir buat nggak nerjang kebunnya, yang dimana kalau diinjak itu kan berabe kan gitu. Jadi kayak agak melipir sedikit lah. Dia melipir sedikit. Ketika disamperin, orang tersebut itu nggak ada. Woi di mana lu? Dan waktu pada saat itu pun semakin lama semakin udah mulai memasuki maghrib. Iya sekitaran udah mau jam 6-an lah. Nah ketika dia masih penasaran, di situ mungkin jarak sekitar beberapa meter ada pohon jambu yang lumayan cukup tinggi kan. Wah gue naik nih, gue pengen ngecek kalau orang itu ngumpet atau nunduk itu pasti kelihatan dari pohon jambu tersebut. Dia coba kan naik, diperhatiin tuh kagak ada. Coba kayak di situ ada jambu pentil kan, atau jambu yang masih muda kan, dipotek tuh, dilemparin. Woi di mana lu? Dilemparin lagi. Woi di mana lu? Nggak ada sama sekali sautan dari siapapun. Kesel kan si PA, awas aja lu besok, dia bilang kayak gitu tuh ngancemnya si Udin ini. Nah singkat ceritanya, setelah dia nggak ketemu kan, akhirnya ya udahlah memutuskan untuk pulang karena waktu udah menunjukkan udah azan maghrib lah itu seharusnya. Udahlah pulang, takutnya kehabisan maghrib gitu kan. Nah ketika turun dari pohon jambu itu dia jalan agak sedikit dipercepat atau setengah lari gitu kan. Jalan udah ngelewatin kebun, mungkin sebelum tanjakan cuy, sebelum tanjakan yang sebelumnya dia pingsan, masih di jalur-jalur ya masih jauh lah gitu kan. Nah ketika jalan tiba-tiba dia ngedenger suara, yang dimana suara itu tuh kayak ada yang jatuh atau ngeglinding. Nah ketika ditengok, sebenarnya ketika ngeglinding ini apaan nih? Nah awalnya dia tuh melihat balokan kayu mungkin sekitar 1 meter itu ngeglinding kan, kayak random banget. Lah kok tiba-tiba bisa ada balokan kayu ngeglinding gitu, padahal sebelumnya tuh nggak ada orang yang nebang atau naruh
potongan-potongan kayu balokan itu di pinggir jalan. Karena kalau di kampung kalian pasti, kalau kampung gua lah ya gitu, kalian pasti ngelihat yang namanya entah itu singkong di jalan, entah itu balokan kayu yang memang buat dijual gitu kan, disengaja ditaruh belum dijemput sama mobil gitu kan, banyak lah. Siapa sih? Apa ini kayu yang memang random aja? Bodo amat lah. Dia setelah ngeliat bahwa itu kayu, ya udah jalan lagi. Nah nggak lama pun ada ngegelinding lagi, dilihat lagi itu kayak balokan kayu lagi. Nah tanpa disadar, sebetulnya balokan itu adalah balokan yang sama, atau kayu yang gelinding itu bentukannya sama dan kayu yang sama. Cuman dia nggak terlalu mikir ketika 2 kali ngegelinding ini. Yang ketiga kali ngedenger lagi, lah itu ada kayu lagi yang gelinding gitu kan. Kok random banget ada kayu yang gelinding. Sampailah dia di batas dari tanjakan ini. Nah ketika sampai di tanjakan ini, dia ngelihat balokan itu kan. Semakin lama diperhatiin tuh kayak sebenarnya bener balokan gitu. Tapi entah kenapa semakin lama dia merhatiin tuh kayak yang awalnya oh ini balokan, jadi kayak mungkin kayak tiba-tiba ngelamun, terus nggak mikirin apa-apa, fokusnya yang awalnya balokan kok tiba-tiba jadi ciut-ciut dan berbentuk kayak kepala. Loh, itu kayak diperhatiin fokusnya tuh kayak, dan ketika berhenti si balokan ini, kepalanya itu gerak-gerak deh. Nggak gerak-gerak yang brutal ya, tapi kayak begini aja, pelan-pelan. Dia sempat ngerasa heran, apa ya? Tapi balokan itu udah berubah, tapi kayak penasaran dan kelihatannya itu agak samar karena cuaca atau dia tuh udah mulai maghrib lewat gitu kan, udah yang namanya remang-remang lah gitu, tapi jalannya masih kelihatan. Apaan ya? Dideketin, diperhatiin, dan tanpa disadar dia tuh udah kepikiran, tadi kayaknya balokan 3 kali itu sama, tapi kok jadi ada satu doang gitu kan, kayak mikir apa gue halu lagi ya? Tapi ini apa yang di depan? Padahal itu udah kelihatan rambut cuy, tapi mukanya nggak kelihatan ya. Dia tuh kayak dipegang, tek, dijambak, dan dilihat ke depan, langsung diputer balik sama dia. Itu bener-bener kaget. Tapi kagetnya ini cuy berbeda dengan sebelumnya, bukan kaget ketakutan, melainkan dengan kesadaran penuh pada saat itu pun dia tuh sadar bahwa kagetnya dia ini adalah dalam hatinya dia takut, tapi raganya atau yang dia badannya ini hatinya takut, tapi dia kayak seolah mau berontak gitu, atau mau kayak sebelumnya takut pingsan gitu, nggak bisa, tapi seolah badannya tuh kayak ada yang ngegerak gitu. Jadi kayak dipegang ketakutan, tapi di sisi lain kayak melotot doang, hampir antara kerasukan dan enggak gitu kan. Nah ketika dipegang terus, dia tuh kayak langsung gak sadarkan diri, udah gak sadar apa-apa lagi kan. Nah ketika udah gak sadarkan diri ini, akhirnya dia itu langsung kayak gak tahu apa-apa lah ya. Nah kita akan beralih ke keluarganya dari si Udin ini. Lagi-lagi Udin ini belum balik sampai ya sekitaran jam 8-an. Disusulin lah sama si keluarganya pakai motor, karena dari kebunnya terus jalan setapak, terus nembus jalan aspal, baru jalan lagi gitu kan. Nah biasanya dijemputnya di situ gitu kan. Nah sampailah dia ngejemput di jalan aspal ini, yang awalnya kayak ngelaksonin, dan bahkan udah disamperin ke kebunnya itu nggak ada. Sempat ngerasa heran dan bingung, kok nggak ada ya, kemana? Nah ketika si saudaranya ini atau keluarga dari Udin ini udah balik, nggak jelas nih kemana dia belok-beloknya gitu kan. Baliklah dia pakai motor, bawa motornya ini pelan-pelan gitu kan. Nah ketika bawa motor kan ada lampu. Nah si lampu ini tuh nyorotin ke satu jalur yang dimana ada orang yang lagi jalan, dan dia tahu banget dari pakaiannya itu adalah si Udin cuy. Din, dari motor tuh udah diteriakin, bahkan diklaksonin, tapi anehnya Udin ini gak nengok sama sekali, bener-bener pure gak nengok sama sekali. Din, lah ini ngapa dah? Malah nggak nengok-nengok, PA banget kan pada saat itu. Nah ketika udah mulai nggak nengok-nengok ini, dimulailah agak dipercepat sepeda motornya, terus disalip. Tek, lu ngapa sih? Lama banget gitu kan.
Diklaksonin nggak nyautin, dipanggil nggak nyautin, ngebaliklah dia. Tek. Dan betapa terkejutnya saudara Udin ketika tahu bahwa yang dilihat adalah itu memang sosok Udin. Tapi sosok Udin ini sedang ngebopong sebuah kepala di perutnya, cuy. Dengan kondisi kepala itu melotot tajam penuh dengan cairan merah. Seolah tatapannya ini tuh benar-benar marah, benar-benar murka, benar-benar kesel. Saudaranya ini langsung panik dan tancap gas, dan tanpa sadar ketika nancap gas ini pun saudaranya ini langsung jatuh ke semak belukar dan bahkan sampai ngehantam sebuah pohon. Nah, ketika ngehantam sebuah pohon ini, saudaranya ini langsung pingsan dan gak sadarkan diri. Dan sampai akhirnya cerita ini pun akan selesai di part 1 dan bakal gue lanjut di part 2-nya. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tungguin di part 2-nya. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.